Pada preview sebelumnya, Yao Lao menghadapi dua, Ban Sheng, Tianming, dan Guyo, sementara Cailin, Qinglin, dan Dr. Peri kecil menahan serangan Tianzun ke-3. Pertempuran hebat terjadi, Douqi meledak sehingga memaksa Yao Lao terluka parah dan jatuh. Di sisi lain, Tianming mengancam memusnahkan pavilion saat moral runtuh. Namun di saat semuanya tampak terdesak, gunung di belakang retak, sesuatu besar terbangun. Sebuah aura dahsyat mengumumkan kedatangan Dousheng, kini nasib alam bintang belum jelas. Semua orang tak menduga Xiaoyan akhirnya keluar dari retreat. Lautan api bergejolak di atas alam bintang akhirnya berkumpul di langit dan membentuk jalur api. Dari jalur itu muncul sosok berjubah hitam. Xiaoyan, kepala Pavilion Junior, telah keluar dari retreat. Para anggota Pavilion Bintang Jatuh bersorak gembira, sementara pihak aliansi Sungai Mendalam terkejut. Guyu dan iblis tua Tianming tak percaya, lantas Guyu berteriak, "Sama Kanang, bocah ini hanya berada di puncak kelas Douzun 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin dia bisa menembus Dousheng? Selain itu, dia adalah Dousheng asli." Ia menyadari Xiaoyan pasti mendapatkan hati bodhisattva. Itu satu-satunya alasan yang menjelaskan mengapa ia menghilang selama 2 tahun untuk fokus menerobos. Semua pertempuran dihentikan karena kemunculannya, sehingga banyak mata penuh semangat dan ketakutan tertuju pada sosok Xiaoyan. Tekanan yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada tekanan Ban Sheng tingkat tinggi seperti Guyu. Bersamaan dengan itu, lautan api menyebar. Xiaoyan berdiri di udara memandang alam bintang yang dipenuhi tanda pertempuran dengan niat membunuh yang meluap. Xiaoyan berkedip, tiba di samping Yao Lao yang berlumuran darah. "Anak kecil, kamu akhirnya meninggalkan retret. Jika Anda terlambat, Anda harus mengubur tulang-tulang tua saya ini." Mata Yao Lao meletus dengan penuh kegembiraan setelah melihat Xiaoyan muncul di sampingnya. Xiaoyan melihat kondisi gurunya yang menyedihkan dengan tatapan tenang yang menakutkan, lalu berbisik, "Guru, maaf, serahkan semuanya padaku." Yao Lao tertawa keras, senang melihat muridnya keluar tepat waktu. Kemudian Xiaoyan dengan lembut mengangkat Yao Lao yang terluka parah dan menempatkannya di platform batu, menyuruh sesepuh Pavilion Bintang Jatuh untuk menjaganya. Ia juga membawa Cailin, Dr. Peri kecil, dan Qinglin yang juga terluka ke platform yang sama. Melihat Cailin pucat dan berdarah, Xiaoyan segera menyelimutinya dengan jubah hitam besar. Dan tak lama setelah itu, ia memberikan botol yang berisi pil obat pada Dr. Peri kecil. Dia menerima botol itu dan memberitahu Xiaoyan bahwa serangan itu dilakukan oleh Tianzun ketiga, seorang Ban Sheng tingkat awal. Xiaoyan tersenyum, tetapi senyum itu terlihat garang dan menyeramkan. "Hati-hati," Cailin berkata dengan suara lemah. Ia khawatir karena ada 3 Ban Sheng musuh, sementara Yao Lao tak bisa bertarung. "Istirahatlah, jangan khawatir," hibur Xiaoyan. Setelah memberikan instruksi kepada sesepuh Pavilion Bintang Jatuh untuk menjaga mereka, Xiaoyan menatap langit. Guyo, iblis tua Tianming, dan Tianzun, ketiga berkumpul di sana mengamatinya dengan waspada. Mereka bertiga merasakan kekuatan Xiaoyan, Dousheng bintang 1 sejati. Hanya ada satu perbedaan kata antara Ban Sheng dan Dousheng, tapi mereka tahu bahwa perbedaan antara Ban Sheng dan Dousheng sejati sangat besar. Kelas Ban Sheng sendiri dipisahkan menjadi tingkat awal, menengah, dan tinggi. Level-level ini tampak kecil, tetapi sulit jika seseorang ingin melompati mereka. Misalnya, Guyu yang sudah puluhan tahun di level Ban Sheng tingkat tinggi, dan iblis tua Tianming yang sudah jauh lebih lama daripada Guyu, namun tetap gagal mencapai Dousheng sejati. Xiaoyan memecah keheningan. Pemandangan alam bintang ini bagus, tempat yang tak buruk untuk menjadi kuburan. Tubuhnya bergerak, muncul di dekat mereka. Guyo mengancam akan memanggil ahli klan Hun. Mendengar perkataan Guyu, Xiaoyan merenungkan sejenak, lalu melambaikan tangannya. Riak mengerikan menyebar mengunci ruang di alam bintang, sehingga tak ada yang bisa melarikan diri bahkan dengan gulungan spasial. Guyu merasa bodoh karena ucapannya justru memicu Xiaoyan mengunci ruang. "Apa yang kamu lihat? Apakah menurut Anda dia akan dengan mudah melepaskan kita hari ini?" Meskipun dia adalah Dousheng bintang 1, pondasinya belum stabil. Dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita jika kita bekerja sama. Ucap Guyu sambil ia mengutuk iblis tua Tianming dalam hati karena situasinya menjadi buruk akibat bujukan iblis tua Tianming.
Meskipun marah, iblis tua Tianming sadar bahwa bersatu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Lantas ia berkata, "Ayo kita lawan dia bersama." Tak lama setelah itu, Douqi mengerikan melonjak dari mereka bertiga. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki muncul di belakang iblis tua Tianming sehingga angin kencang bertiup di langit dan awan gelap bergejolak. Dengan raungan marah, ketiganya melepaskan serangan penuh mereka, telapak tangan darah langit yang mendalam, 10.000 jiwa kunci surga, dan serangan ketiga yang sangat menakutkan. 3 serangan tajam itu menghancurkan ruang kosong dan melesat ke arah Xiaoyan bagai naga yang mengamuk. Di sisi lain, Xiaoyan menatap serangan gabungan itu dan ia perlahan mengangkat tangannya. Ini adalah sesuatu yang kupahami saat menerobos ke kelas Dousheng. Hari ini, aku persembahkan kalian bertiga sebagai korban. 4 jenis api tiba-tiba meletus dari tangan Xiaoyan, lantas api itu berputar dengan gila, dan dalam sekejap mata berubah menjadi cincin aneh berukuran 4.000 kaki. Bagian dalam cincin itu berwarna hitam pekat memancarkan perasaan reinkarnasi. Cincin itu didorong ke bawah sehingga bertabrakan dengan lembut dengan serangan penuh kekuatan kelompok Guyu. Serangan ini disebut reinkarnasi Buddha marah. Lempengan hitam melingkar yang diselimuti api memancarkan perasaan reinkarnasi, bertabrakan dengan serangan energi menakutkan dari kelompok Guyu. Tabrakan itu tidak menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Sebaliknya, 3 serangan energi raksasa itu terbelah seolah bertemu api yang membakar dan meleleh dengan cepat. Dalam sekejap, energi itu hancur menjadi ketiadaan. Sementara itu, piring hitam berputar perlahan dan terus melayang di langit. Kelompok Guyu terkejut dan tidak percaya jika serangan gabungan mereka hancur. Bahkan sebelum menyentuh piringan itu, sungguh cincin api hitam aneh itu terlalu menakutkan. Menggunakan Heavenly Flames untuk membuat duo skill baru. Anak kecil ini selalu mengejutkan orang. Yao Lao yang menyaksikan dari bawah terkejut. Ia merasakan perasaan kegelapan yang menakutkan di tengah piring api. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, jiwa orang itu akan musnah. Ia menyadari Xiaoyan telah menggunakan api surgawi untuk menciptakan duo skill baru. Di sisi lain, wajah Guyu berkedut saat dia menatap Xiaoyan di kejauhan. Lantas Xiaoyan menatap ke belakang dengan mata dingin sementara tangannya digenggam di belakangnya. Guyu dan kedua rekannya langsung sadar bahwa mereka bukan tandingan Xiaoyan. Orang ini terlalu kuat, ayo pergi. Guyu berbalik melarikan diri menuju pintu keluar alam bintang dan iblis tua Tianming dan Tianzun. Ketiga segera mengikutinya, diikuti oleh ahli aliansi sungai mendalam. Xiaoyan menyaksikan upaya melarikan diri mereka dengan mata acuh tak acuh, memutar. Atas perintahnya, piringan hitam di langit menembakkan pilar cahaya hitam, sehingga pilar itu menyatu dengan ruang dan menyusul kelompok Guyu. Para ahli aliansi sungai mendalam yang terseret ke dalam pilar panik, mereka menyadari tubuh mereka hancur dengan cepat. Douqi mereka pun hancur menjadi ketiadaan, jeritan menyedihkan memenuhi alam bintang. Guyu dan 2 lainnya terbungkus Douqi, menahan cahaya hitam itu, tetapi mereka menyadari bahwa Douqi mereka terus terkikis. Iblis tua Tianming berteriak ngeri, mengatakan ini adalah pertama kalinya ia merasakan kematian setelah menembus kelas Bansheng. Lantas, ketiganya berusaha kabur dari pilar cahaya hitam, tetapi Xiaoyan hanya menggeleng. Lantas ia mengepalkan tangan dan ruang di sekitar mereka langsung mengeras membentuk penjara di dalam pilar cahaya. Xiaoyan sering mengalami ahli yang lebih kuat menggunakan metode ini untuk menghadapinya di masa lalu. Sekarang setelah kekuatannya melonjak menjadi Daosheng, dia akhirnya bisa merasakan kegembiraan luar biasa membentuk penjara hanya dengan mengangkat tangannya. Kelompok Guyu menyerang ruang yang padat itu, tetapi kekuatan mereka jauh di bawah Xiaoyan. Sementara mereka terus menyerang pilar cahaya hitam, terus menghancurkan Douqi mereka. Semua orang di alam bintang menyaksikan ahli aliansi sungai mendalam hancur menjadi ketiadaan dalam 3 menit. Jiwa mereka pun ikut musnah. Hanya Guyu dan 2 bansang lainnya yang tersisa. Di sisi lain, iblis tua Tianming ketakutan. Ia berteriak memohon Xiaoyan melepaskannya dan berjanji sekte langit mendalam akan menjadi bawahan pavilion bintang jatuh. Mendengar hal itu, Xiaoyan menolak, lantas mengatakan tidak perlu. Sekte langit mendalam akan lenyap.
Kubilang alam bintang ini bukan tempat yang buruk untuk dikuburkan. Melihat keputusasaan, iblis tua Tianming meraung sehingga pilar darah keluar dari pori-porinya dan tubuhnya membengkak. Sedangkan Guyu panik dan segera mundur bersama Tianzun ketiga. Tak lama setelah itu, tubuh iblis tua Tianming meledak, menyebabkan badai energi yang menakutkan dengan cepat menyapu dan menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Melihat badai itu, Xiaoyan lantas dengan dingin mengunci segel tangannya sehingga piring hitam itu memancarkan daya hisap menakutkan, melahap seluruh badai energi. Saat badai menghilang, seberkas cahaya redup melesat menuju murid pavilion bintang jatuh mencoba melarikan diri. Namun, ruang tiba-tiba terhenti. Sebuah pilar cahaya hitam seukuran kepalan tangan dari piringan itu mengenai cahaya redup itu. Jeritan putus asa terdengar sebelum musnah. Seorang Tianming Bansheng tingkat tinggi telah mati. Lantas Guyu dan Tianzun ketiga memanfaatkan ledakan itu untuk melesat keluar dari pilar cahaya, tetapi Xiaoyan muncul di depan mereka. Lantas ia melayangkan dua tinju dengan lembut. Kedua tinju itu meskipun tampak lemah, tapi mampu membuat Guyu dan Tianzun ketiga tidak bisa bergerak. Guyu yang putus asa menangkap Tianzun ketiga, mendorongnya ke depan sebagai perisai dan mundur. Tinju Xiaoyan mendarat di tubuh Tianzun ketiga. Seketika tubuh Tianzun ketiga memerah. Panas yang sangat menakutkan menyebar, sedangkan Tianzun ketiga meraung liar. Tetapi raungannya segera terhenti saat api menyembur dari semua lubangnya. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi abu. Di sisi lain, Guyu melihat betapa mengerikannya satu pukulan Xiaoyan, sehingga dia merasakan penyesalan luar biasa. Ia menyesal tidak memburu Xiaoyan ketika ada kesempatan, dan kini ia harus membayar dengan nyawanya. Kau harus menemaninya. Xiaoyan berkedip, muncul di depan Guyu dan mengulurkan tangan. Tangan Xiaoyan sangat cepat, tetapi saat hampir menyentuh Guyu, ruang di samping Guyu terdistorsi hebat. Sebuah lengan hitam seperti iblis tua terulur dari ruang yang terdistorsi itu dengan kecepatan kilat. Mata Xiaoyan menyipit. Seorang Daosheng dari Aula Jiwa, apakah dia akhirnya menunjukkan dirinya? Sebuah lengan hitam pekat yang keriput dan tampak seperti kulit hitam membungkus tulang terulur dari celah spasial. Lengan itu memancarkan aura hitam dan daya hisap yang tidak biasa. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius, lantas ia segera memerintahkan piringan hitam yang diselimuti api untuk bergegas ke depan. Piringan itu menyusut ke ukuran telapak tangan dan menempel di tinjunya. Begitu dia mengayunkan tinjunya, piringan itu bertabrakan dengan tangan hitam itu. Sinar cahaya hitam pekat segera melilit lengan itu, dan segera pemilik lengan itu bereaksi cepat, mengaktifkan garis-garis hitam seperti ular di kulitnya untuk memusnahkan sinar cahaya. Tangan hitam itu kemudian memperpanjang jangkauannya, memaksa piringan hitam mundur dan menangkap Guyu. Celah spasial melebar, menyedot Guyu.